Pasang target tinggi, Welber Jardim berambisi bawa timnas Indonesia juara Piala Dunia. Cara Ratu Tisha bikin Sintayong luluh hingga mau tangani timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Pasang target tinggi, Welber Jardim berambisi bawa timnas Indonesia juara Piala Dunia. Pemain diaspora timnas Indonesia U17 Welber Halim Jardim pasang target tinggi di Piala Dunia U17 2023. Dia bertekad membawa timnas Indonesia U17 meraih gelar juara Piala Dunia U17 2023. Welber pun berharap pencinta sepak bola tanah air memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Asia saat berlaga di Piala Dunia U17 2023 nanti. Dengan begitu, para pemain bisa memberikan penampilan terbaiknya. Untuk mencapai target tingginya itu, Welber menyadari perlu bekerja keras di fase grup terlebih dahulu. Karena itu, pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu ingin membawa skuad Garuda Asia tampil apik sejak babak penyisihan grup. Hal itu diungkapkan Welber dalam unggahan video di akun Instagram Timnas Indonesia. Menariknya, dia sangat lancar berbahasa Indonesia. Saya mau pertama lolos grup, saya mau pertama kita juara. Lebih lanjut, Welber mengaku senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia U17. Menurutnya, membela timnas adalah impian semua anak Indonesia. Ya, Welber merupakan salah satu pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Bek yang bermain di tim junior Sao Paulo itu juga mengikuti rangkaian pemusatan latihan skuad Garuda Asia di Jerman. Visi timnas Indonesia U17 di Jerman pun kini telah berakhir. Para pemain dijadwalkan bertolak dari Frankfurt, Jerman pada 23 Oktober 2023 dan akan tiba di Jakarta pada 24 Oktober 2023. 3 pemain naturalisasi pilihan Sintayong bergabung, timnas Indonesia makin mengerikan. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam membuat tim asuhan Sintayong itu berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam putaran kedua nanti, timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Irak, Filipina di grup F. Jika nantinya berhasil mengisi posisi 2 teratas, maka timnas Indonesia berhak melaju ke tahap berikutnya. Sebuah perjuangan yang tidak mudah namun pantas untuk diperjuangkan oleh timnas Indonesia demi mengharumkan negara di ajang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Untuk memastikan kesuksesan di putaran kedua nanti, Sintayong sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk timnas Indonesia. Selain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, strategi Sintayong ini juga akan berguna untuk Piala Asia 2023 mendatang. Sejauh ini, Irak menjadi calon lawan terkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, timnas Indonesia tetap tidak boleh meremehkan kekuatan Vietnam dan Filipina yang menjadi saingan berat di Asia Tenggara. Untuk mengantisipasi lawan-lawan ini, Sintayong merencanakan penguatan timnas Indonesia dengan mendatangkan 3 pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Nathan Zoaon, Jay Ijes, dan Kevin Dix. Nathan sendiri sudah datang ke Indonesia dan menyaksikan secara langsung pertandingan skuad Garuda melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno. Pemain kelahiran Amsterdam yang kini bermain untuk Swansea City ini berposisi sebagai bek dan bisa menjadi proyek jangka panjang Sintayong karena masih berusia sangat muda. Sementara itu, Jay Ijes merupakan pemain gelandang yang memiliki pengalaman bermain di Liga Italia Serie B bersama klub Venezia. Kedatangan 3 pemain naturalisasi baru ini diharapkan dapat memperkuat kekuatan timnas Indonesia asuhan Sintayong di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Cara Ratu Tisha bikin Sintayong luluh hingga mau tangani timnas Indonesia. Sosok Ratu Tisha diketahui memiliki peran besar dalam perekrutan Sintayong atau STY untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Seperti apa ceritanya? Sosok pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak dipungkiri kini banyak dilulukan oleh banyak penggemar sepak bola tanah air. Bukan tanpa alasan, Sintayong menjadi idola baru di timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan yang akrab disapa STY itu disebut-sebut sosok yang mampu menggenjot penampilan tim Garuda di level internasional. Meski belum menghasilkan trofi untuk timnas Indonesia selama kepemimpinannya,
Sintayong nyatanya tetap dicintai karena dianggap sudah membuat sepak bola Indonesia berkembang dengan racikan strateginya. Namun tahukah Anda, ada sosok yang bisa dibilang berjasa di balik kesediaan Sintayong menjadi juru taktik timnas Indonesia? Bisa jadi tanpa peran dari sosok ini, timnas Indonesia bukan ditangani oleh Sintayong. Iya, dia adalah Ratu Tisha. Siapa sangka Sintayong mau menjadi juru taktik timnas Indonesia karena bujukan Ratu Tisha. Sosok Ratu Tisha diketahui memiliki peran besar dalam perekrutan Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Ratu Tisha yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017-2020. Saat itu, tepatnya pada tahun 2018, Ratu Tisha melakukan komunikasi dengan Sintayong dalam membujuknya agar mau melatih timnas Indonesia. Menurut sumber, pada 19 November 2019, Sintayong ditemui oleh Ratu Tisha dan beberapa perwakilan dari PSSI di Malaysia. Adapun pertemuan itu bersamaan dengan laga timnas Indonesia versus Malaysia yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan Sintayong, Ratu Tisha saat itu memaparkan visi sepak bola yang akan diemban, cara membangun sepak bola, dan nilai-nilai yang dianut. Adapun cara itu Ratu Tisha lakukan untuk menyamakan tujuan serta pandangan antara pelatih dan pemainnya. Selain itu, kemudian Ratu Tisha memberikan waktu kepada Sintayong untuk berpikir. Pada akhirnya Sintayong pun menyetujui dan bersedia melatih timnas Indonesia setelah Ratu Tisha memaparkan visi dan misi dari tim berjuluk Garuda itu. Memang dia, Ratu Tisha, salah satu yang memiliki peran yang sangat positif bagi saya bersedia melatih timnas Indonesia. Tapi di sisi lain ada peran Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan saat itu juga. Saya akan berkembang dan berusaha memajukan timnas Indonesia, kata Sintayong. Optimis, publik Vietnam meramalkan Sintayong bikin timnas Indonesia gacor lawan Irak. Timnas Indonesia akan segera menjalani laga krusial melawan timnas Irak dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam The Tau 247 telah menciptakan antusiasme dengan menyebutkan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah dalam pertandingan ini. Pada Kamis 16 November 2023, skuad timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong akan melawat ke Basra International Stadium Irak untuk melawan timnas Irak. Pertandingan ini akan menjadi laga pembuka di grup F dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan berlangsung pada malam hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan ini, timnas Irak diunggulkan karena mereka akan bermain di depan pendukung setia mereka sendiri, serta menduduki peringkat FIFA yang lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Sehingga Mesopotamia, julukan timnas Irak, berada di peringkat 69 dunia, sementara timnas Indonesia berada di peringkat 145 dunia. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, hasil pertandingan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memiliki potensi untuk memberikan kejutan kepada tuan rumah. The Tau 247, media olahraga Vietnam, memperhatikan potensi sejarah yang bisa tercipta dalam pertandingan ini. Mereka mengungkapkan keyakinan bahwa Sintayong dapat menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas timnas Irak. Tentu saja hal ini akan menjadi pencapaian luar biasa jika timnas Garuda mampu mengalahkan Singa Mesopotamia. Selain itu, The Tau 247 juga mencatat penampilan cemerlang timnas Indonesia dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat yang mengesankan, yaitu 12-0. AFC singgung timnas Indonesia yang belum pernah menang lawan Irak dan Vietnam. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyoroti keikutsertaan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 yang akan digelar Januari 2024 mendatang. Timnas Indonesia akhirnya kembali ikut serta di ajang Piala Asia 2023. Skuad Garuda lolos dari kualifikasi melawan Kuwait, Yordania, serta Nepal. Di Piala Asia 2023 mendatang, anak asuh Sintayong masuk di grup berat. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan bakal menghadapi Jepang, Irak, serta Vietnam. Nah, AFC menyoroti lawan tangguh yang bakal dihadapi tim Merah Putih. Mereka cuma menyebut Irak dan Vietnam. Dalam laporan di situs resminya, timnas Indonesia disebutkan tidak pernah menang lawan Irak dalam 2 pertandingan terakhir. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-0 serta 2-0. Dalam 6 pertemuan terakhir, Golden Star Warrior memang tidak pernah kalah dengan rincian 3 kali menang dan 3 kali imbang.
Indonesia kalah dalam 2 pertandingan terakhirnya melawan Irak, kebobolan 3 gol tanpa balas. Mereka juga gagal menang dalam 6 laga terakhirnya melawan Vietnam, tulis laporan AFC tersebut. Sedangkan satu tim lainnya adalah Jepang. Samurai Biru tidak disebut karena memang jadi unggulan di grup ini karena tim asuhan Hajime Moriyasu sedang on fire. Adapun Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar. Ajang ini akan dimulai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.